Tahun 1781 sampai tahun 1790. Bab 1781. Sesaat kemudian, di dalam mansion, seorang pria paruh baya memimpin puluhan pria berbaju hitam, dan dengan cepat mengejar ke arah timur di bawah kegelapan malam. Di desa bebas rasa khawatir. Jiwa kepala desa yang mati benar-benar memar dan tanpa kendali formasi api penyucian. Melihat Xiao Tao di depannya, dia sedikit mengernyit. Senior, jiwa kepala desa yang mati tidak berbeda dengan mayat berjalan. Bahkan jika Anda dapat menghentikan formasi api penyucian untuk sementara, dia tampaknya masih gila. Su Hai menahan rasa sakit yang parah dan berteriak. Qin King Feng menggelengkan kepalanya, kepala desa memiliki hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Saya yakin keinginannya tidak akan pernah hilang sepenuhnya seperti kebanyakan orang. Pasti ada naluri di tubuhnya. 3000, aktifkan kapak pangu. Han Sanqian mengangguk. Meskipun energi di tubuhnya mulai melonjak dalam pertempuran tadi, yang sangat berbahaya, Han Sanqian tetap memilih bertarung sampai mati tanpa ragu-ragu, karena dia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatannya. Sebuah kesempatan untuk mengetahui cara menggunakan kapak pangu. Sekali hilang, ia tidak akan pernah kembali lagi. Dia tidak rakus dengan kekuatan pangu aks, tapi dia ingin menyelamatkan Su Yingxia. Jadi, bagi Su Yingxia, bagaimana jika saya mati? Bangun. Han Sanqian mengertakkan gigi dan meraung marah, dan memaksakan kekuatannya. Energinya seperti bensin yang bertemu api, dan menjadi lebih aktif seketika. Dalam sekejap, Han Sanqian merasa seolah-olah dia akan ditabrak. Energi itu langsung meledak. Namun meski begitu, Han Sanqian masih mengertakkan gigi dan bertahan, dan cahaya keemasan di dahinya berangsur-angsur menjadi semakin terang. Kepala desa berdiri di depan Han Sanqian, seluruh wajahnya yang pucat diterangi oleh cahaya keemasan, dan hampir pada saat yang sama, gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Kapak pangu, ini, kapak pangu, tempat rahasia Wuyu, puncak gunung salju, rahasia pangu. Tempat rahasia Wuyu, puncak gunung salju, rahasia pangu. Tiba-tiba, mata kepala desa membelalak, dan dia berteriak penuh semangat. Mei Jiao, kamu memiliki rahasia pangu aks di tubuhmu, kamu harus terus hidup. Hampir pada saat ini, cahaya kuning di dahi Han Sanqian tiba-tiba menghilang, dan kemudian seluruh tubuhnya tercekat dengan gumpalan di tenggorokannya, seteguk darah menyembur langsung ke udara, terbang terbalik beberapa meter, dan menghantam tanah dengan keras. Tanpa cahaya keemasan, mata kepala desa tiba-tiba menjadi kosong, hampir sama seperti saat dia keluar. Qin King Feng dengan cemas mencoba menarik Han Sanqian ke atas, tetapi Han Sanqian memblokirnya dengan satu tangan. Dia tidak mau mencoba lagi. Melihat ini, Qin King Feng segera menghentikannya, tidak perlu. Jika Anda terus bertanya, Anda tidak akan dapat menemukan apapun. Su Hai benar. Jiwanya pada dasarnya telah disiksa oleh formasi api penyucian seperti zombie berjalan. Apa yang bisa dia katakan? Memberikan beberapa informasi penting adalah satu-satunya keyakinan yang dia pegang teguh. Dan ini adalah hal-hal yang terukir di tulang jiwa kepala desa yang telah meninggal. Saya khawatir hanya Han Sanqian yang menunjukkan tanda kapak pangu yang lebih penting daripada nyawa bagi kehidupan kepala desa, yang dapat merangsang refleks terkondisinya. Kata-kata yang tersembunyi jauh di lubuk hatimu. Jika tidak, formasi api penyucian tidak akan gagal membuatnya berbicara selama 3 tahun. Adapun air mata peri di tubuh Xiao Tao tidak penting baginya, yang terpenting dalam hidupnya adalah rahasia keselamatan Pangu dan Xiao Tao. Jika saya bertanya lagi, saya benar-benar tidak dapat memperoleh apapun darinya. Lagi pula, Su Hai tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Han Sanqian mengangkat matanya dan melihat tubuh Su Hai gemetar hebat karena kekuatannya. 2 lubang darah besar yang meledak di tubuhnya telah menutupi dirinya dengan darah, dan sekarang tidak ada darah yang tersisa. Simpan. Han Sanqian akhirnya mengangguk. Tarik formasi. Qin King Feng berdiri dan mengibarkan 2 bendera kecil. Cahaya darah menyebar, dan Su Hai akhirnya menghela nafas lega dan jatuh dengan lembut ke tanah. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan susah payah, "Senior, ya Tuhan, pemimpin klan telah memberitahumu bahwa ada harta rahasia pangu milikku di puncak gunung salju. Kamu harus segera pergi. Bagaimana denganmu?" Han Sanqian bertanya dengan prihatin. Su Hai tersenyum pahit, "Jangan khawatirkan aku tidak bisa melarikan diri dari sini. Selain itu, orang itu pasti tahu bahwa formasi api penyucian telah rusak. Dia pasti akan mengirim orang untuk memburumu.
Bagian atas dari pegunungan yang tertutup salju jauh sekali, dan selalu ada seseorang di sana. Saya ingin membantu Anda memutuskan pernikahan Anda. Namun, saya memiliki permintaan yang saya harap dapat dikabulkan oleh Tuhan yang benar. Han Sanqian sedikit tergerak dan mengangguk dengan susah payah, katakan saja. Lu Meijiao adalah satu-satunya keturunan klan Pangu saya, Tuhan yang sejati, Suhai memohon agar Anda melindungi keselamatannya, pinta Suhai. Han Sanqian mengangguk, jangan khawatir, selama aku, Han Sanqian, masih hidup, tidak akan terjadi apa-apa pada Xiao Tao. Suhai mengangguk dan menghela napas lega, ya Tuhan, ayo pergi, mereka hampir sampai. Han Sanqian mengertakkan gigi, ragu-ragu sejenak, dan berdiri dengan bantuan Qin King Feng. Oke, Suhai, saya akan berterima kasih atas kerja kerasnya. Memperjuangkan klan Pangu dan Dewa Sejati bukanlah tentang kerja keras, tapi tentang kehormatan. Setelah mengatakan itu, dia berdiri perlahan dan berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu masuk desa Wuyu. Di mata Han Sanqian, Suhai saat ini seperti seorang pahlawan. Han Sanqian memuntahkan darah dari mulutnya, melihat ke pegunungan di belakangnya, dan berteriak dengan dingin, oke, ayo berangkat. Bab 1782. Sepanjang perjalanan mendaki gunung, Han Sanqian mau tidak mau melihat ke belakang ke arah desa Wuyu. Ketika dia sudah setengah jalan mendaki gunung, desa Wuyu memancarkan kilatan cahaya. Han Sanqian tahu bahwa sekelompok orang telah tiba, dan Suhai juga ini seharusnya menjadi momen terakhir dalam hidupmu. Kelompok orang itu ingin mempermalukannya, jadi mereka menghilangkan fitur wajahnya dan membiarkan dia merasakan penganiayaan terhadap bangsanya sendiri dengan hatinya. Baginya, penderitaan seperti ini jauh lebih sulit daripada apa yang bisa dia lihat dengan telanjang mata. Hari ini, mungkin dia lega. Qin King Feng menghela nafas pahit. Siapa mereka? Han Sanqian bertanya dengan dingin dengan gigi terkatup. Kamu akan tahu. Qin King Feng tidak berkata apa-apa, menundukkan kepalanya dan berjalan menuju gunung. Han Sanqian melirik Qin King Feng dengan marah, mengikutinya, dan berangkat lagi. Setelah berjalan sepanjang malam, mereka berempat akhirnya mencapai puncak gunung ketika langit agak cerah. Han Sanqian terus mengertakkan gigi dan menatap Qin King Feng dengan mata penuh amarah. Dia seharusnya tidak melakukan kejahatan seperti itu. Anda tidak seharusnya bergaul dengan orang-orang itu. Saat ini, di bawah fajar, dengan pemandangan yang sangat indah, memandangi desa Wuyu di kaki gunung, tidak ada kemakmuran sama sekali, melainkan hanya pecahan reruntuhan. Apakah desa Wuyu sudah tidak ada lagi? Wang Ximin bergumam sambil melihat desa Wuyu saat ini. Itu tidak pernah ada, kata Han Sanqian sedih. Adegan kemarin hanyalah mimpi. Ketika saya terbangun dari mimpi, tidak ada apa-apa. Ayo, mari kita mencari sesuatu. Qin King Feng menoleh ke satu sisi, menundukkan kepalanya dan berjalan ke depan. Di kaki gunung, pria parubaya terkemuka memandang Suhai yang sekarat dengan marah. Penyiksaan sepanjang malam, tapi bajingan ini tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dalam kemarahannya, dia membunuh Suhai dan mengirim orang untuk mencari di sekitar desa. Desa Wuyu terletak di sebuah cekungan, selama langit di pintu masuk desa dijaga, tidak mungkin sekelompok orang bisa melarikan diri dari tempat lain. Pada saat ini, seorang bawahan buru-buru berlari, Tuan. Jejak kaki ditemukan di pegunungan bersalju di gunung belakang. Saya yakin seseorang berlari ke pegunungan bersalju. Pria parubaya itu memandang ke pegunungan yang tertutup salju dengan dingin, apa yang mereka lakukan di sana. Bawahan itu tersenyum dingin, di area putih luas di atas pegunungan yang tertutup salju, kecuali beberapa pohon, tidak ada rumput yang tumbuh. Saya kira mereka hanyalah sekelompok orang bodoh, dan mereka tidak tahu bagaimana menemukan tempat untuk bersembunyi. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Mungkinkah dia mencoba mempermainkan dirinya sendiri? Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Salah. Mata pria parubaya itu tiba-tiba berubah dingin, biarkan semua orang berhenti mencari dan segera ikuti saya ke atas gunung untuk mengejarnya. Bagaimana semuanya bisa sesederhana itu? Sekelompok orang itu benar-benar dapat melihat terbentuknya desa Wuyu, dan pada saat yang sama, mereka dapat membuat Suhai tiba-tiba mempertaruhkan nyawanya. Memikirkan hal ini, dia memimpin sekelompok orang dan bergegas menuju puncak pegunungan yang tertutup salju. Di sisi lain, Han Sanqian dan rombongan telah mencari harta karun Pangu di pegunungan selama beberapa jam. Namun mereka berempat hampir berjalan mengitari puncak gunung, namun mereka tidak dapat menemukan harta rahasia Pangu, meskipun itu adalah gua biasa. Ini hanyalah gunung gundul yang tertutup salju, tanpa rumput atau apapun.
Apakah kepala desa tua itu akan berbohong kepada kita? Dan bahkan jika dia tidak berbohong kepada kita, pikirkanlah. Dia telah disiksa dalam formasi api penyucian selama bertahun-tahun, dan wajar jika dia kehilangan akal sehatnya. Dia tidak dapat mengatakan dengan jelas bahwa dia salah mengingatnya. Wang Ximin terlalu lelah. Qin Qingfeng menggelengkan kepalanya, itu seharusnya tidak terjadi. Ini adalah refleks dari kondisi naluriah. Bagaimana bisa itu salah? Tapi lihat sekeliling sini. Sepertinya tidak ada harta karun apapun, kata Wang Ximin frustrasi. Han Sanqian mengabaikannya dengan malas dan terus mencari dirinya sendiri. Setelah akhirnya menemukan petunjuknya, Han Sanqian tidak akan pernah menyerah bahkan jika dia membalikkan gunung. Han Sanqian tidak menyerah, dan Qin Qingfeng, orang yang mengaku dirinya sendiri, tentu saja tidak berani mengabaikannya. Meskipun dia sangat lelah, dia tetap mencari dengan serius. Meskipun Xiao Tao adalah yang terlemah di antara keempatnya, dia kelelahan karena terus mendaki dan mencari, tapi dia masih mengertakkan gigi dan bertahan. Meskipun dia tidak dapat mengingat semuanya di sini, dia samar-samar merasa bahwa orang-orang ini memiliki hubungan yang baik dengannya, dan pada saat yang sama, dia bersedia bertahan demi Han Sanqian. Melihat Xiao Tao terengah-engah karena kelelahan, Wang Ximin meraih tangan Xiao Tao dan berjalan menuju tumpukan salju yang menjulang tinggi di sampingnya, abaikan mereka dan biarkan mereka mencarimu. Kamu sangat lelah. Mengapa kamu tidak istirahat? Xiao Tao menatap Han Sanqian dengan malu, tapi pada akhirnya dia tidak bisa menahan tarikan kuat Wang Ximin, lagi pula dia memang lelah. Memikirkan hal ini, Xiao Tao perlahan duduk di tanah. Namun begitu dia duduk, salju di bawah tubuh Xiao Tao tiba-tiba menjadi tak tertahankan dan dia terjatuh ke tanah. Dalam kepanikan, tanpa sadar dia mencoba menopang tubuhnya dengan tangannya. Sepertinya ada semacam senjata tajam di gunung salju. Ketika tangan Xiao Tao menyentuhnya, tangannya langsung terbelah, darah mengalir di sepanjang tangan, menembus salju, dan perlahan menembus ke bawah. Han Sanqian dan yang lainnya tidak menyadarinya sama sekali. Pada saat ini, cahaya keemasan bersinar di bawah lapisan salju di bawah kaki mereka. Detik berikutnya, seluruh tanah mulai bergemuruh, dan salju di tanah mulai runtuh. Bab 1783. Hampir di saat yang sama, Han Sanqian dan yang lainnya hanya merasakan tubuh mereka bergetar, dan mereka kehilangan pusat gravitasinya. Pada saat kritis, Han Sanqian mengerahkan energinya dan terbang dengan keras. Pada saat yang sama, dia menggunakan sihir untuk menariknya. Xiao Tao dan Qin Qingfeng, dan Wang Ximin merenung. Itu juga terbang dengan sangat cepat. Ledakan. Dengan suara yang keras, es tersebut langsung runtuh, menampakkan kawah yang sangat besar. Apa yang terjadi? Wang Ximin menunduk kaget, jelas ketakutan. Qin Qingfeng mengerutkan kening, mengapa ada lubang besar di sini? Han Sanqian mengerutkan kening dan melirik tangan Xiao Tao yang berdarah. Setelah mendarat, dia menggunakan tangannya di tepi pintu masuk gua untuk dengan lembut menyeka salju di lapisan atas. Apa yang terungkap adalah sebuah batu besar dengan pola yang aneh. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, ini mungkin tempat yang kita cari. Kata-kata Han Sanqian segera membuat Qin Qingfeng dan orang lain di sampingnya sangat bersemangat. Mereka melihat ke dalam gua dengan penuh semangat, seolah ingin melihat menembus kegelapan. Ayo masuk. Wajah Han Sanqian menjadi gelap, lalu dia melompat turun dan terbang ke bawah. Qin Qingfeng dan Xiao Tao memandang Wang Ximin, dan dengan bantuannya, mereka bertiga mengikuti dari dekat. Di dalam gua terdapat lembah melingkar besar dengan diameter 100 meter dan lebar sekitar 50 meter, hampir tegak lurus dengan gunung. Setelah ketiga orang itu terbang beberapa saat, mereka sampai di lembah. Dasar lembah terbuat dari batu bata, dikelilingi oleh tembok yang rapi dan indah mirip dengan yang terbuat dari batu bata perunggu, meskipun sudah tua dan ada sedikit korosi. Dari segi warna, secara keseluruhan tempat itu masih sangat indah. Tempat yang megah. Di tengah-tengah gua terdapat platform batu bundar dengan totem kapak tercetak di atasnya. Di sekeliling platform bundar, ada 4 binatang batu yang mengaum dengan mulut dan gigi terbuka. Ada kata-katanya di sana. Wang Ximin tiba-tiba berteriak. Han Sanqian dan 3 orang lainnya dengan cepat berbalik. Di sisi timur dinding batu, ada deretan kata-kata tertulis di atasnya. Namun, Han Sanqian tidak mengenali kata-kata ini, begitu pula Wang Ximin. Itu karakter Pangu. Qin Qingfeng mengerutkan kening dan menatap Han Sanqian. Ketiga orang itu segera mengarahkan pandangan mereka pada Xiao Tao. Dialah satu-satunya orang di sini yang merupakan anggota suku Pangu, dan hanya dia yang bisa memahami kata-kata aneh tersebut. Xiao Tao memandang Han Sanqian dengan gugup, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat.
Han Sanqian mengangguk padanya dan menyuruhnya untuk tidak gugup. Cobalah saja, ini semua adalah kesempatan bagi Han Sanqian. Xiao Tao mengangguk dan melihat kata-kata di dinding dengan serius. Dia sakit kepala sejenak. Baginya, kata-kata ini sepertinya sangat familiar, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Xiao Tao, apakah kamu mengenalnya? Qin Qingfeng berkata dengan nada mendesak saat ini. Xiao Tao menggelengkan kepalanya dengan cemas dan mengangguk, dia tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya bisa terus menatap kata-kata di dinding dengan putus asa. Setelah beberapa saat, Xiao Tao menjerit keras karena tidak nyaman, lalu seluruh tubuhnya lemas dan dia jatuh ke tanah. Xiao Tao, apa kabar? Han Sanqian bergegas dan bertanya dengan prihatin. Xiao Tao menggelengkan kepalanya, Tuan Han, maafkan aku. Hati Han Sanqian tenggelam dan dia tersenyum pahit, tidak apa-apa, kamu telah melakukan yang terbaik. Xiao Tao tidak punya pilihan, jadi Han Sanqian hanya bisa memikirkan solusinya sendiri. Dia tidak tahu kata-katanya, jadi dia berhenti membaca. Jadi, Han Sanqian langsung berdiri dan berjalan menuju platform bundar tengah. Dia melihat keempat patung batu dan kemudian ke platform bundar di kakinya, mencoba menemukan mekanismenya. Platform bundar itu sepertinya bisa digerakkan, tetapi Han Sanqian mencobanya. Bahkan jika dia memiliki energi untuk memindahkannya, platform bundar itu tidak bergerak sama sekali. Tepat ketika dia hendak menyerah, sebuah tangan tiba-tiba meraih lengannya. Han Sanqian mendongak dan melihat Xiao Tao. Saat dia hendak berbicara, dia berkata lebih dulu, Tuan Han, apakah kamu percaya Xiao Tao? Han Sanqian sedikit bingung dengan pertanyaannya yang tidak bisa dijelaskan, tapi dia masih mengangguk, saya percaya. Xiao Tao mengulurkan tangannya, bolehkah aku meminjam pedangmu? Meskipun Han Sanqian bingung dan tidak tahu apa yang dia lakukan, dia perlahan mengeluarkan pedang gioknya sambil menatapnya. Setelah mengambil pedang giok dari Han Sanqian, Xiao Tao mengertakkan gigi dan sepertinya telah mengambil keputusan. Kemudian, ketika semua orang sangat bingung, Xiao Tao tiba-tiba mengangkat pedangnya, mengarahkannya ke telapak tangan kirinya, dan memotongnya dengan satu pukulan. Saat Xiao Tao menjerit kesakitan, dan darah mengalir dari telapak tangannya di sepanjang bekas pedang panjang, mereka berempat tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Wang Ximin sangat cemas sehingga dia bergegas untuk memegang Xiao Tao. Tapi saat ini, Han Sanqian mengerutkan kening, dan tatapannya memaksa Wang Ximin membeku di tempatnya. Dia sedikit bingung kenapa Han Sanqian menahan diri untuk tidak menarik Xiao Tao. Lagi pula, baginya, perilaku menyakiti diri sendiri yang dilakukan Xiao Tao bukanlah hal yang aneh. Mungkinkah dia merasa bersalah karena tidak mengerti kata-katanya? Ingin merugikan diri sendiri. Dia tidak harus seperti ini. Tapi melihat mata Han Sanqian yang tenang namun dingin, dia tidak mengerti mengapa dia, yang tidak takut, begitu terkejut olehnya. Dia hanya ayam yang sakit, aku tidak punya alasan untuk takut padanya. Tepat ketika Wang Ximin menjadi sangat aneh, Xiao Tao menatap Han Sanqian dengan tegas, lalu menyerahkan pedang giok ke tangan Han Sanqian, memegang tangan kirinya yang berdarah, dia perlahan berjalan ke patung pertama. Di depan patung batu, dia ragu-ragu sejenak. Sesaat, dan kemudian dengan lembut meletakkan tangannya di atas kepala binatang batu itu. Lalu, yang kedua, ketiga, keempat. Pada saat ini, tiba-tiba, seluruh lembah bergetar hebat, dan noda darah di kepala empat binatang batu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, dan dengan cepat menyelimuti setiap binatang batu. Segera setelah itu, cahaya pada keempat binatang batu itu menjadi semakin kuat, hingga seluruh tubuhnya berubah menjadi emas sepenuhnya, memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Cahaya keemasan dari empat binatang berpotongan satu sama lain, dan cahaya keemasan di antara keduanya terkondensasi menjadi garis emas, langsung mengelilingi platform bundar di depan Han Sanqian, membentuk 4 garis, perlahan menerangi lingkaran platform bundar. Ketika keempat garis itu benar-benar mengelilingi platform bundar itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan kemudian perlahan naik. Saat platform bundar itu naik, sepertinya ada lubang di bawahnya, dengan cahaya keemasan yang kuat menyinari langsung darinya. Ketika seluruh platform bundar itu menjulang hingga ketinggian lebih dari 1 meter, cahaya keemasan di dalam lubang itu bahkan langsung memantulkan cahaya tersebut. Seluruh lembah cerah. Puluhan orang di luar puncak gunung yang tertutup salju baru saja mencapai lereng gunung. Saat ini, mereka sudah melihat cahaya keemasan naik dari puncak gunung. Pemimpinnya langsung terkejut. Ini, bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah menunggu hasilnya selama 3 tahun,
tetapi dalam satu hari, orang lain sampai di sana lebih dulu. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dengan marah dan berteriak dengan marah, wanita jalang itu, Suhai, mengkhianati kita dan memberitahu orang lain rahasia Pangu. Seseorang membukanya. Setelah mengatakan itu, dia mengisi energi keberuntungannya dan melaju menuju puncak gunung. Bab 1784. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Gua dan sejenisnya, Wang Ximin memandangi cahaya keemasan di lembah dengan tak percaya, sambil terkesima sesaat, ia terkejut dan tidak bisa pulih dalam waktu yang lama. Tak disangka, ada adegan di mana keindahan dan dominasi hidup berdampingan di dunia ini. Qin Qingfeng juga membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya sama sekali. Pemandangan di depannya juga sangat mengejutkannya. Cahaya keemasan memenuhi lembah, itu hanyalah pemandangan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, dalam cahaya keemasan ini, dia merasakan hidup berdampingan antara kedamaian dan dominasi. Ini seperti seorang ahli yang lembut dan lemah lembut sedang duduk di depan Anda. Anda tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi pada saat yang sama, dia tersenyum kepada Anda. Tiba-tiba, semburan suara pembacaan kitab suci tiba-tiba terdengar di seluruh lembah, seperti sekelompok biksu yang berbisik di telinga, dan mereka terus berputar-putar di lembah. Ya Tuhan, lihat. Tiba-tiba, Wang Ximin menjerit, dan Qin Qingfeng mengikuti garis pandangnya dan melihat ke lubang di bawah cakram. Pada saat ini, sepotong baju besi emas perlahan naik. Seluruh baju besi emas dibuat dengan sangat indah dan penuh dominasi. Sekilas saja penampilannya sudah cukup untuk membuat orang merasa bahwa itu tidak bisa dihancurkan. Han Sanqian tersenyum. Dia tidak menghentikan kesuksesan taruhan Xiao Tao. Dan alasan kenapa dia tidak menghentikannya jelas karena dia percaya pada bayangan Xiao Tao sendiri. Orang boleh saja melupakan segalanya, namun naluri tubuhnya tidak akan pernah terlupakan. Seperti halnya kepala desa, meskipun ia adalah mayat berjalan dan tidak memiliki kesadaran, ketika ada sesuatu yang menyentuh naluri tubuhnya, ia akan bereaksi secara terkondisi bahkan tidak tanggapi dengan cara yang terkendali. Ini seperti orang yang lapar akan membuka mulutnya, dan siapapun yang mengantuk ingin menutup matanya. Hal ini berlaku bagi manusia, bahkan bagi hewan tingkat rendah sekalipun, meskipun mereka tidak cerdas atau bahkan berdarah dingin, perilaku melindungi anaknya akan tetap membuat mereka secara naluriah melindungi anaknya. Ini adalah naluri. Dan Han Sanqian percaya bahwa apa yang dilakukan Xiao Tao barusan juga bersifat naluriah. Tuan Han, saya tahu apa yang tertulis di dinding. Tiba-tiba, Xiao Tao memandang Han Sanqian dengan heran. Dia tidak tahu kenapa. Ketika cahaya keemasan menyala, dia tiba-tiba tahu semua arti dari kata-kata itu. Armor misterius abadi, baju besi yang dikenakan oleh Dewa Agung Pangu, terbuat dari guntur dan kilat emas ungu. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan petir yang menakuti dewa. Jika baju besi itu digerakkan, badai petir pasti akan menyerang. Dimanapun itu berlalu, bumi akan hangus selama ribuan tahun, dan tidak ada rumput yang tumbuh. Xiao Tao menjelaskan kepada Han Sanqian dengan tergesa-gesa. Apa? Armor mendalam abadi. Qin Qingfeng terhuyung ketika mendengar nama itu, dan wajahnya menjadi pucat. Orang lain mungkin tidak tahu apa itu immortal mendalam armor, tetapi Qin Qingfeng, sebagai tetua dari Sekte Void dan seorang lelaki tua yang telah berkeliaran di seluruh dunia selama bertahun-tahun, telah mendengar tentang legenda immortal mendalam armor. Legenda mengatakan bahwa Dewa Agung Pangu memakainya dan membawa kapak Pangu untuk membelah langit dan bumi. Kapak Pangu dengan kuat menerobos langit dan bumi, sedangkan armor Suan abadi menahan serangan dahsyat yang disebabkan oleh terbelahnya langit dan bumi. Langit dan bumi. Jika Pangu Aks adalah raja dari semua senjata, maka Immortal Suan Armor adalah ratu dari semua senjata. Yang pertama tidak terkalahkan, dan yang terakhir dapat menahan triliunan serangan dan abadi. Tak disangka, rahasia marga Pangu tidak hanya berisi rahasia kapak Pangu, tapi juga harta karun yang begitu mengejutkan. Satu serangan dan satu pertahanan seperti Dewa Agung Pangu yang datang ke dunia, siapa yang bisa berbuat apa saja? Luar biasa, sungguh luar biasa. Qin Qingfeng memandang baju besi misterius abadi dengan tidak percaya. Semua hal yang dia obsesi selama ribuan tahun di dunia Bafang muncul di tangan Han Sanqian. Lebih baik datang lebih awal daripada datang secara kebetulan. Tidak ada lagi keberadaan misterius di dunia ini. Memikirkan hal ini, Qin Qingfeng tiba-tiba menangis bahagia. Dia telah menghabiskan separuh hidupnya dengan sia-sia, tetapi dikhianati oleh muridnya dan berakhir di tempat yang sepi. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa setelah semua liku-liku, dia akan mendapatkan magang seperti itu lagi.
Tuhan sama sekali tidak baik padaku. Dia juga tiba-tiba mengerti lebih baik bagaimana orang seperti Zhu Ying, yang terobsesi mencoba mendapat masalah, akan mengorbankan dirinya demi Han Sanqian. Awalnya, dia mengira itu hanya paranoia Zhu Ying, tapi sekarang, dia bisa lebih memahami apa yang terjadi. Yang dilakukan Zhu Ying itu penting. Perhatikan, cinta itu sangat dalam. Jika dia yang bisa menukar nyawanya dengan nyawa Han Sanqian, dia tidak akan pernah ragu bahkan setengah detik. Dengan murid seperti itu, kenapa dia harus mati? Wang Ximin tetap di tempatnya, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Meskipun dia tidak tahu siapa armor misterius abadi itu, dia bisa merasakan momentum mendominasi yang disampaikan oleh armor ini. Keluarga Wangnya juga dianggap kaya, dan dia telah melihat banyak senjata dan senjata langka, tetapi di depan baju besi ini, semuanya tampak seperti sampah, bukan sampah di antara sampah. Tuan Han, tolong tunjukkan kapak pangumu sebelum kamu bisa memasuki lubang itu. Sepertinya baju besi itu mau mengakuimu sebagai tuannya, kata Xiao Tao lembut. Han Sanqian mengangguk, dengan paksa menstimulasi energi di tubuhnya, dan sekali lagi menahan rasa sakit yang melonjak di tubuhnya. Ketika tanda kapak pangu perlahan muncul di dahinya, wajah Han Sanqian menjadi gelap, dan dia perlahan masuk ke dalam lubang. Dewa. Bab 1785. Hampir pada saat ini, Wang Ximin tiba-tiba mengerutkan kening, seseorang datang. Xiao Tao segera berkata dengan cemas, tulisan di dinding dengan jelas menyatakan bahwa Tuan Han dan Dewa Xuan Kai sedang dalam proses mengidentifikasi tuan mereka dan tidak boleh diganggu. Jika tidak, mereka mungkin akan menjadi gila. Qin Qingfeng mengerutkan kening, berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Xiao Tao menggelengkan kepalanya, tidak disebutkan apapun di dalamnya, hanya dikatakan bahwa semuanya terjadi secara kebetulan. Wang Ximin mengerutkan kening dan dengan lembut menghunus pedangnya, aku berhutang budi pada ayam yang sakit itu sekali. Kali ini, aku akan membayarnya kembali. Tunggu. Qin Qingfeng dengan cepat meraih tangan Wang Ximin, bukan kamu dan aku yang datang untuk bertarung. Jika kamu pergi, kamu akan mati. Qin Qingfeng tahu lebih baik daripada siapa orang yang datang. Bagaimanapun, dia adalah teman, yang bertarung berdampingan di masa lalu. Qin Qingfeng tahu betul jenis kultivasi apa yang dimiliki orang itu. Belum lagi Wang Ximin, bahkan di masa jayanya pun ia belum tentu bisa menjadi lawannya, apalagi dengan statusnya, ia akan mengumpulkan lebih banyak sumber daya untuk berlatih dalam 3 tahun terakhir, dan ia hanya akan menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Bagaimana Wang Ximin bisa menjadi lawannya? Apakah kamu hanya menyaksikan kematian ayam yang sakit gagal? Wang Ximin bertanya dengan dingin. Qin Qingfeng tercengang dengan pertanyaan ini. Setelah beberapa saat, dia mengangguk, aku akan pergi bersamamu. Aku akan pergi juga. Xiao Tao menatap Wang Ximin dengan tegas. Wang Ximin ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi, oke, ada telur utuh di bawah sarang yang terbalik, ayo kita lawan. Mereka bertiga saling memandang, mengangguk, dan terbang langsung dari lembah. Pria paruh baya itu memimpin puluhan pria ke puncak lembah. Dia terkejut saat melihat 3 bayangan hitam terbang keluar. Setelah melihat ketiga orang itu dengan jelas, pria paruh baya yang bertanggung jawab tiba-tiba membuat isyarat yang berarti. Mencibir, kupikir siapa yang mampu menemukan desa Wuyu. Ternyata kamu, pecundang. Wajah Qin Qingfeng menjadi dingin ketika dia mendengar ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk marah sama sekali. Di sisi lain, Wang Ximin di samping terkejut saat melihat pria paruh baya terkemuka, Tuan Ye, ini. Itu kamu. 3 tahun lalu, pemimpin utama yang berkonspirasi dengan Qin Qingfeng untuk membantai desa Wuyu tidak lain adalah penguasa kota Tianhu saat ini, Ye Wuhuan. Melihat Wang Ximin, Ye Wuhuan jelas sedikit terkejut. Namun, kejutan ini hanya berlalu karena dia tidak akan membiarkan apa yang terjadi hari ini bocor, tidak peduli siapa yang ada di depannya. Ximin, ini Paman Ye. Mengapa kamu tinggal dengan sampah seperti Qin Qingfeng? Juga, beritahu Paman Ye, apakah kamu menemukan sesuatu di sini? Ye Wuhuan berkata dengan lembut sambil tersenyum palsu. Keluarga Wang telah berhubungan baik dengan keluarga Ye, dan Wang Ximin masih menghormati Ye Wuhuan di dalam hatinya. Mengenai kejadian masa lalu di desa Wuyu, dia tidak mengetahui fakta spesifiknya. Melihat Ye Wuhuan bertanya, dia hendak berbicara pada saat ini tapi dia diblokir oleh Qin Qingfeng. Baru pada saat itulah Wang Ximin mengingat apa yang akan dia lakukan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dengan waspada. Melihat Wang Ximin seperti ini, Ye Wuhuan memandang Qin Qingfeng dengan dingin, Qin Qingfeng, sepertinya kamu berencana untuk minum anggur sebagai hukuman daripada bersulang. 3 tahun lalu,
aku bisa membuatmu sia-sia. 3 tahun kemudian, aku akan membuatmu mati. Ayo. Dengan teriakan marah, belasan pria berbaju hitam di belakang Ye Wuhuan segera bergegas menuju mereka bertiga. Mereka masing-masing memegang pedang perak dan menyerang langsung seperti hantu. Wang Ximin buru-buru menghunus pedangnya dan dengan cepat menghadapi lebih dari selusin pria berbaju hitam. Meskipun dia seorang wanita, dia tidak pernah percaya bahwa wanita lebih rendah dari pria sejak dia masih kecil. Dia berjuang dalam latihan spiritual. Dia menghadapi lebih dari selusin pria berbaju hitam. Meskipun dia terus mundur, setidaknya dia berhasil ditangkis. Ximin, datanglah ke Paman Ye. Limbah Qin itu pengkhianat. Pedangnya tidak bermata. Paman Ye tidak ingin menyakitimu. Teriak Ye Gucheng dingin. Wang Ximin mengabaikannya sama sekali dan masih mati-matian menahan serangan pria berbaju hitam itu. Wajah Ye Gucheng menjadi dingin dan dia berakselerasi. Sebelum Wang Ximin mengerti apa yang sedang terjadi, dia langsung terlempar ratusan meter jauhnya oleh kekuatan aneh, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Seteguk darah segera menodai noda darah yang besar. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Ye Wuhuan memandang Wang Ximin dengan dingin. Jika Wang Ximin tidak menghalangi jalannya, dia tidak ingin membunuh Wang Ximin. Bagaimanapun, keluarga Wang memiliki kekuatan. Di kota Tianhu membunuh putri keluarga Wang tentu saja akan menimbulkan masalah. Namun, jika dia ingin menghalangi jalannya, bahkan Raja Surga pun tidak dapat melakukannya. Saat dia hendak berdiri, Qin Qingfeng berdiri di depan Ye Wuhuan dan menggelengkan kepalanya. Tuan Kota Ye, hentikan tanganmu, dan kamu akan aman lagi. Sampah sialan, kamu mencuri ke desa Wuyu di belakangku, dan kamu benar-benar berani memintaku berhenti. Apakah kamu pikir kamu semacam orang suci? Ye Wuhuan berteriak dengan marah, dan kemudian melambaikan tangannya. Seluruh tubuh Qin Qingfeng tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti kertas begitu saja. Dia tersapu ratusan meter dengan ringan, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras, bahkan tidak bisa bergerak. Ye Wuhuan hendak bergerak maju lagi, ketika Xiao Tao perlahan membuka tangannya dan berdiri di depannya. Meski dia hanyalah wanita yang lemah, mata Xiao Tao penuh tekad. Siapa kamu? Ye Wuhuan berkata dengan marah, tetapi saat ini, matanya menatap tanda hijau di lengan Xiao Tao. Bab 1786. Kemudian, Ye Wuhuan tercengang, kamu. Tidak, ini tidak mungkin. Ye Wuhuan mengarahkan pandangannya pada Qin Qingfeng. Jelas, dia berharap Qin Qingfeng bisa memberinya jawaban. Lagi pula, dalam penggerebekan 3 tahun lalu, mereka hampir tidak meninggalkan siapapun yang hidup di desa Wuyu, kecuali putra pemimpin klan. Kecuali Su Hai. Oleh karena itu, kemunculan Xiao Tao tentu saja mengejutkan dan mengejutkan Ye Wuhuan. Tapi tak lama kemudian, senyuman ganas muncul di wajah Ye Wuhuan. Dia mengerti. Pantas saja Su Hai telah dipaksa selama 3 tahun dan tidak pernah memberitahunya rahasia Pangu. Tapi begitu orang-orang ini datang, Su Hai tiba-tiba sesuatu yang tidak biasa terjadi, dan intuisinya memberitahunya bahwa orang-orang ini pasti telah mendapatkan harta rahasia Pangu. Adapun wanita Pangu ini, mungkin Qin Qingfeng, perempuan jalang, menyembunyikannya di belakang punggungnya. Bagus sekali, penampilanmu membuatku lebih yakin pada satu hal, dan itu adalah kamu pasti sedang mencari sesuatu. Setelah mengatakan itu, Ye Wuhuan segera berakselerasi, dan Xiao Tao hendak terlempar. Wang Ximin berjuang dia ingin untuk bangkit dari tanah, tetapi ternyata dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun sama sekali. Dengan suara, bang, yang keras, Xiao Tao tiba-tiba menghantam tanah es beberapa meter jauhnya, dan dia merasa tubuhnya akan hancur. Xiao Tao menatap lubang di sebelahnya dengan susah payah, dan berkata dengan cemas, Tuan Han, hanya banyak yang bisa dilakukan Xiao Tao. Jika mereka bisa menunda 1 detik, itu adalah 1 detik. Ini adalah strategi yang mereka bertiga buat sejak mereka muncul. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka masih harus mengulur waktu untuk Han San Qian. Sekelompok pecundang, kamu ingin menghentikanku. Kamu hanya melebih-lebihkan kemampuanmu. Ye Wuhuan mendengus dengan nada menghina. Tepat ketika dia hendak berbalik dan memimpin orang-orang menuruni gua, sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar, apakah kamu kuat? Suara ini disertai dengan suara langkah kaki lembut di salju. Ye Wuhuan berbalik dan melihat Han San Qian di salju dengan senyum tipis di bibirnya, berjalan dengan tangan di belakang punggung, dengan postur yang sangat elegan. 3000. Ayam sakit mati. Tuan Han. Wang Ximin, Xiao Tao dan Qin Qingfeng merasa putus asa dan khawatir ketika mereka tiba-tiba melihat Han San Qian. Mereka berdua bersemangat sekaligus lega. Siapa kamu? Melihat Han San Qian,
Ye Wuhuan tiba-tiba mengerutkan kening. Namun, matanya selalu penuh dengan penghinaan. Tidak peduli siapa pihak lainnya, Ye Wuhuan tidak menganggapnya serius. Sebagai penguasa kota, budidaya Ye Wuhuan secara alami dapat mendominasi satu pihak, terutama ketika pihak lain hanyalah sebuah pemuda saat itu, dia menjadi lebih khawatir. Satu-satunya orang yang bisa menghadapinya, Ye Wuhuan, selain dewa sejati, adalah orang-orang dari keluarga besar. Tapi anak laki-laki di depannya itu sangat aneh, dan jelas sekali dia bukan dari keluarga besar. 3000, hati-hati, tingkat budidayanya sangat tinggi, Qin Qingfeng mengingatkan saat ini. Wang Ximin mengangguk, ya, kamu ayam yang sakit, hati-hati, dia hanya perlu satu gerakan untuk menghadapi kita. Han Sanqian tersenyum saat mendengar ini, sangat kuat. Ye Wuhuan tersenyum menghina. Meskipun dia telah mendengar pujian ini berkali-kali, pujian itu selalu menyenangkan. Melihat Han Sanqian, dia berkata dengan dingin, karena kamu tahu betapa kuatnya aku menyarankan kamu untuk lebih jujur. Apakah itu lubangnya? Di sana tadi, apa yang kamu dapat? Serahkan dengan jujur, mungkin suasana hatiku akan baik dan menyelamatkanmu dari kematian. Han Sanqian tersenyum lembut, apakah kamu benar-benar ingin tahu apa yang saya dapat? Han Sanqian sengaja berhenti. Setelah Ye Wuhuan benar-benar terangsang, dia tiba-tiba berkata dengan suara dingin, kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa aku harus memberitahumu? Ye Wuhuan awalnya berpikir bahwa Han Sanqian akan memberitahunya jawabannya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan bermain dengannya seperti ini. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, kamu bajingan, beraninya kamu bermain denganku. Jadi bagaimana jika aku bercanda? Han Sanqian berkata dengan dingin. Ye Wuhuan diliputi amarah. Sebagai penguasa kota-kota Tianhu, tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan sikap seperti ini selama beberapa dekade. Nak, kamu berhasil membuatku kesal. Begitu dia selesai berbicara, seluruh sosok Ye Wuhuan tiba-tiba menghilang, dan kemudian Han Sanqian merasakan ada energi yang sangat kuat di sekelilingnya mengalir ke arahnya. Sangat cepat, Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dengan lembut. Menggambarkannya secepat kilat seperti menggunakan kura-kura untuk menggambarkan kecepatan roket, dia begitu cepat hingga tidak ada bayangan sisa. 3000, hati-hati. Qin Qingfeng berteriak mendesak, bahkan karena khawatir, dia berdiri terlepas dari rasa sakitnya. Yang mengejutkan adalah saat menghadapi serangan Ye Wuhuan, Han Sanqian tidak bergerak sama sekali, dan dia bahkan tidak repot-repot mengangkat tangan di belakang punggungnya. Apakah ayam yang sakit ini bodoh? Cepat bersembunyi, Wang Ximin tampak khawatir. Dia benar-benar tahu seberapa tinggi tingkat kultivasi Ye Wuhuan. Dia bisa dianggap sebagai master yang dekat dengan alam suci. Meskipun benar bahwa dia tidak bisa menghentikan master tingkat Piao Miao, dia tidak dapat membunuh Ye Wuhuan secara instan dengan hanya satu gerakan. Kekuatan Huan setidaknya harus berada di level tinggi Piao Miao, dekat dengan ranah Kongtong. Menghadapi master seperti itu, meskipun dia berada di level yang sama, mustahil untuk tidak mengelak. Apa yang sedang dilakukan Han Sanqian? Mencari kematian. Ye Wuhuan juga tersenyum di dalam hatinya saat ini. Melihat bahwa Han Sanqian tidak mengelak seperti sepotong kayu, energi di tangannya tidak bisa tidak meningkat, dan dia pasti akan membunuh Han Sanqian dengan satu pukulan. Ledakan. Ledakan keras. Ketika Ye Wuhuan bertabrakan langsung dengan Han Sanqian, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekitar Han Sanqian. Ye Wuhuan langsung merasa seolah-olah dia telah menabrak batu yang sangat keras. Tidak hanya seluruh tinjunya sangat mati rasa, tetapi juga kekuatan reaksi dari tabrakan tersebut menyebabkan tubuh terjatuh ke belakang beberapa meter. Ye Wuhuan memandang Han Sanqian dengan dingin, berpura-pura tenang di wajahnya, tetapi semua organ dalam tubuhnya berjatuhan, dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan kemampuannya, dia sudah berada di level tertinggi dari alam Piao Miao. Dengan pukulan penuh, apalagi para master dari alam yang sama, bahkan mereka yang berada di alam Kongtong tidak dapat menghadapi lawan tanpa pertahanan apapun. Kamu bisa menggunakan jurus ini pada diri Anda sendiri, dan Anda bahkan dapat menjatuhkan diri Anda kembali. Itu saja. Disebut juga master. Han Sanqian menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Melihat Han Sanqian baik-baik saja, Wang Ximin dan Xiao Tao menghela nafas berat, dan bahkan terlihat bahagia di detik berikutnya. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan dari armor misterius abadi? Seorang master seperti Ye Wuhuan tidak dapat menghancurkannya. Qin Qingfeng bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa armor misterius abadi ini begitu kuat. Intinya,
Wang Ximin memandang Han Sanqian yang tenang, dan emosi di matanya juga berubah dengan jelas. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Han Sanqian, si ayam yang sakit, telah menjadi sangat tampan. Ye Wuhuan, yang diejek oleh Han Sanqian, sedang tidak dalam mood yang sama dengan mereka bertiga saat ini. Dia melirik kelusinan pria berbaju hitam di belakangnya dan berteriak dengan dingin, "Apa yang masih kalian lakukan? Bunuh aku!" Dia. Bab 1787. Ya. Setelah menerima perintah tersebut, puluhan pria berbaju hitam menyerbu dan membunuh Han Sanqian. Kekuatan setiap pria berbaju hitam hampir berada di ranah Dao, bahkan ada yang sudah mencapai ranah suci. Selain itu, puluhan orang selalu bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Bahkan mereka yang berada di ranah Piao Miao pun sulit menekan mereka. Sangat. Ye Wuhuan menderita kerugian rahasia dari Han Sanqian, jadi dia hanya bisa menggunakan anak buahnya untuk memakan Han Sanqian terlebih dahulu. Di saat yang sama, dia juga memanfaatkan kesempatan untuk mengamati apa yang aneh dari Han Sanqian. Ketika Qin Qingfeng melihat situasi ini, dia tiba-tiba merasa khawatir. Dia tahu bahwa Han Sanqian pasti mendapat bantuan dari Immortal Xuan Kai dan pertahanannya sangat kuat. Namun, Han Sanqian juga memiliki masalah yang fatal sekarang, yaitu dia tidak punya kemampuan menyerang. Setelah terseret ke dalam tarik-menarik, Han Sanqian akan segera kewalahan karena kekurangan energinya. Untuk master seperti Ye Gucheng, dia pasti akan menemukan kekurangan Han Sanqian. Pada saat itu, pertahanan Immortal Xuan Kai mungkin akan gagal. Namun, terkadang, orang yang belum pernah memiliki sesuatu tidak dapat membayangkan betapa dahsyat dan sesatnya hal tersebut. Menghadapi serangan puluhan pria berbaju hitam, Han Sanqian tersenyum dingin, membuat segel dengan satu tangan, melepaskan seluruh pertahanan dengan tubuhnya, dan dengan cepat berjalan menuju pria berbaju hitam yang paling dekat dengannya. Di tangannya, seikat emas langsung dikeluarkan dari tangannya, menyebabkan pria berbaju hitam terdekat langsung berubah menjadi bubuk. Hampir di saat yang sama, serangan pria berbaju hitam lainnya juga tiba. Cahaya keemasan bersinar di tubuh Han Sanqian, dan mantra itu langsung ditelan oleh cahaya keemasan. Dan Han Sanqian datang dengan backhand-nya dan menyapukan tangannya secara horizontal. Orang-orang berbaju hitam itu langsung jatuh ke tanah, lalu berubah menjadi bubuk seperti orang sebelumnya. Melihat adegan ini, Qin Qingfeng benar-benar tercengang. Kekuatan macam apa ini? Meskipun orang-orang berbaju hitam ini adalah bawahan, mereka semua pandai dalam hal masing-masing. Serangan gabungan mereka sama sekali tidak berguna tanpa Han Sanqian menghindar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sekelompok orang ini berubah menjadi bubuk hanya dengan satu gerakan seperti semut di depan Han Sanqian. Yang juga terkejut adalah Ye Wuhuan. Saat ini, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dalam beberapa dekade sejak dia berkeliling dunia ke segala penjuru, bahkan kepala keluarga besar pun tidak pernah membuatnya merasa seperti ini. Itu semua adalah orang-orangnya yang cakap. Tanpa diduga, dia terbunuh seketika. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Dia tiba-tiba menyadari betapa konyolnya rencananya yang semula sempurna kini dihadapkan pada kekuatan absolut. Ini tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Bahkan seorang master di alam Kongtong tidak akan pernah sesat itu. Harta karun Pangu, kamu pasti sudah mendapatkan harta karun Pangu. Berhasil. Nak, beritahu aku secepatnya. Apa sebenarnya yang kamu dapatkan? Ye Wuhuan dalam keadaan linglung, dan hatinya sangat tidak rela dan marah. Semakin mesum Han Sanqian, dia akan semakin tidak nyaman, karena jika dia mendapatkan harta tersebut, betapa luar biasa prestasi yang akan dia raih di masa depan. Tapi kenapa kamu membiarkan anak ini mendapatkan sesuatu? Ingin tahu? Han Sanqian berhenti, tersenyum ke samping, dan memandang Ye Wuhuan seperti dewa kematian. Dari lusinan pria berbaju hitam di sekitarnya, kurang dari 5 yang tersisa. Mereka berdiri di sana menggigil, mencoba melarikan diri, tetapi kaki mereka gemetar dan sangat lemah sehingga mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Mereka hanya bisa melihat ke arah Han di ketakutan 3000. Melihat mata Han Sanqian, Ye Wuhuan terkejut, tetapi iblis di dalam hatinya mendorongnya untuk mengangguk tanpa sadar. Saya pikir, pergilah ke neraka, kamu akan menemukan jawabannya. Han Sanqian tertawa mengejek, mengangkat pisau di tangannya, dan 5 pria berbaju hitam di sampingnya langsung menghilang dalam cahaya keemasan, lalu dia berakselerasi dengan keras dan terbang langsung ke arah Ye No. Sukacita. Ye Wuhuan sangat marah hingga dia ditipu oleh anak ini lagi,
Namun menghadapi Han Sanqian yang bergegas, dia tidak lagi berani meremehkannya, dan buru-buru mengerahkan seluruh energi di tubuhnya untuk melepaskan trik terkuatnya. Di atas salju, Han Sanqian membawa emas dan meledakkannya lurus ke atas. Ye Wuhuan juga tiba-tiba mengerahkan semua energi Qian di tubuhnya. Ketika kedua energi itu bertabrakan seketika, gelombang ledakan besar bahkan langsung meledakkan salju di tanah. Keluar dari lubang besar setinggi 100 meter, Xiao Tao dan Wang Ximin didorong langsung ke tanah dan meluncur puluhan meter jauhnya. Setelah ledakan, Han Sanqian dan Ye Wuhuan berdiri di tanah dengan jarak 10 meter. Han Sanqian masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ye Wuhuan menatapnya dengan dingin. Di bawah kakinya, darah menetes setetes demi setetes ke tanah. Menang, menang. Qin King Feng duduk dari tanah dengan putus asa, menatap dua orang di tengah lubang dengan tidak percaya, matanya penuh rasa tidak percaya. Ayam sakit hei. Wang Ximin sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara, dia tidak dapat membayangkan bahwa ada seseorang di kota Tianhu yang dapat menyakiti Ye Wuhuan. Di dalam lubang besar, Han Sanqian menggelengkan kepalanya tanpa daya, sekarang, apakah kamu masih ingin tahu? Bab 1788. Engah. Seteguk darah muncrat langsung dari mulut Ye Wuhuan. Kemudian tubuh Ye Wuhuan tidak dapat lagi menopangnya, dan dia berlutut di atas salju, dia hampir tidak percaya bahwa dia telah kalah. Terlebih lagi, itu adalah kekalahan total. Kekalahan itu terjadi di tangan seorang pemuda tak dikenal. Sebenarnya, bukan apa-apa, itu hanya sepasang baju besi. Sekarang aku sudah memberitahumu, inilah waktunya bagimu untuk pergi. Han Sanqian tersenyum dingin, menggerakkan tangannya, dan pedang giok tiba-tiba muncul. Melihat Han Sanqian berjalan perlahan dengan pedang panjang di tangannya, mata Ye Wuhuan tiba-tiba dipenuhi ketakutan. Tidak, jangan bunuh aku. Aku adalah penguasa kota Tianhu. Aku bisa memberimu banyak emas, perak, dan perhiasan, atau kamu bisa, aku akan memberimu banyak harta, dan aku bahkan bisa memberimu setengah dari kota Tianhu. Kedengarannya menarik, Han Sanqian berhenti sambil bercanda. Melihat Han Sanqian seperti ini, Ye Wuhuan tiba-tiba melihat harapan dan buru-buru meminta maaf sambil tersenyum, selama kamu tidak membunuhku, aku akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Oke. Han Sanqian mengangguk. Tepat ketika Ye Wuhuan akhirnya menghela nafas lega, Han Sanqian tiba-tiba tersenyum, tapi keripik desa Wuyu jelas lebih baik dari milikmu, jadi kamu harus melakukannya karena kamu bertanggung jawab atas apa yang terjadi 3 tahun lalu. Setelah berbicara, Han Sanqian perlahan mengangkat pedang gioknya. Kamu menggodaku lagi. Melihat pedang giok menebasnya, Ye Wuhuan meneriakkan kata-kata terakhir dengan enggan dan ketakutan, pedang giok telah tiba, dan darah menutup tenggorokannya. Dia menyentuh lehernya yang berdarah, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan aliran darah yang deras. Segera, tubuhnya mulai gemetar dalam perjuangan terakhirnya, dan darah menodai salju menjadi merah. Kamu ayam yang sakit, kamu sangat kuat, sangat kuat. Setelah melihat Ye Wuhuan jatuh, Wang Ximin mendorong dirinya ke atas dan menatap Han Sanqian dengan penuh semangat dan berteriak. Jelas ada sedikit lebih banyak panas di matanya, dan sedikit apresiasi. Han Sanqian hanya tersenyum tipis, berjalan ke samping mereka bertiga dalam beberapa langkah, dan membantu mereka bertiga berdiri satu persatu. Jika mereka bertiga tidak berjuang mati-matian untuk mengulur waktu untuknya, dia mungkin akan melakukannya. Telah dihancurkan oleh Ye Wuhuan proses mengenali Master Mi Xuan Kai, jadi Han Sanqian sangat berterima kasih kepada mereka bertiga. Tidak peduli seberapa kuatnya saya tetap ingin berterima kasih kepada kalian semua, terutama Anda, Nona Wang, kata Han Sanqian. Wang Ximin tiba-tiba memerah dan menundukkan kepalanya. Mengapa Han Sanqian hanya ingin berterima kasih pada dirinya sendiri? Mungkinkah dia juga tertarik pada dirinya sendiri? Han Sanqian mengangguk. Dia tidak punya pikiran lain. Dia berterima kasih sepenuhnya kepada Wang Ximin karena di antara kekacauan pil yang diminum Wang Ximin untuknya, ada satu pil yang membuat tubuhnya terburu-buru. Energi. Meskipun dia pernah berada di ambang hidup dan mati karena energi ini, setidaknya itu membantunya melakukan banyak hal, termasuk mengidentifikasi dirinya sebagai penguasa armor misterius abadi. Tentu saja, ada Xiao Tao. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian memandang Xiao Tao dengan sangat tulus, matanya penuh rasa terima kasih. Melihat Han Sanqian seperti ini, Wang Ximin merasa sedikit kecewa, dia mengira Han Sanqian memperlakukannya secara khusus, tapi dia tidak menyangka cara dia memandang Xiao Tao jelas lebih tulus. Tuan Han, Xiao Tao tidak melakukan apapun untuk membantumu. Semuanya adalah takdirmu sendiri,
Xiao Tao menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut. Ketika Han San Qian memandang Qin King Feng, dia menundukkan kepalanya. Kamu telah mendapatkan harta karun klan Pangu, dan misiku telah selesai. Bunuh aku. Bunuh aku agar penduduk desa-desa Wuyu benar-benar dapat beristirahat dengan tenang. Setelah mengatakan itu, Qin King Feng menutup matanya. Han San Qian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, bagaimana bisa seorang murid membunuh gurunya? Hidupmu ditentukan oleh Xiao Tao. Setidaknya kamu harus hidup dengan baik sampai ingatannya pulih. Qin King Feng menatap Xiao Tao, dan Xiao Tao menatap Han San Qian. Dia tidak tahu apakah dia harus membunuh Qin King Feng. Satu-satunya orang yang dia percayai adalah Han San Qian. Sesaat kemudian, dia mengangguk. Wang Ximin melihat operasi ketiga orang itu dan benar-benar bingung, apa yang mereka lakukan. Bukankah Master Qin King Feng Han San Qian? Mengapa Han San Qian membunuhnya lagi? Jika Han San Qian tidak membunuhnya, mengapa dia harus bergantung pada pendapat Xiao Tao? Apa yang sedang terjadi? Apa maksudmu? Wang Ximin bertanya dengan aneh. Mereka bertiga saling memandang dan berjalan menuruni gunung, meninggalkan Wang Ximin yang tidak mengerti. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa mereka bertiga telah pergi, dan kemudian dia buru-buru bergegas ke depan. Kalian bertiga, tunggu untukku. Dalam perjalanan turun dari puncak gunung salju, Han San Qian terus tersenyum lembut. Dia telah melihat bahwa Wang Ximin dan Qin King Feng ragu-ragu untuk berbicara, dan dia juga bisa menebak apa yang ingin mereka tanyakan padanya. Kalau mau bertanya, tanyakan saja, kata Han San Qian. Dengan kata-kata Han San Qian, Qin King Feng dengan cepat bertanya, apa yang terjadi padamu di lembah? Bahkan jika kamu dan Immortal Xuan Kai mengenali tuannya, kamu seharusnya hanya bersikap defensif, tapi sekarang seranganmu. Ya, bahkan Ye Wuhuan langsung dikalahkan olehmu dengan satu pukulan. Dia adalah orang kuat yang dekat dengan Kong Tong, Wang Ximin pun bertanya. Bab 1789. Han San Qian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Hal ini membuat Qin King Feng sangat cemas. San Qian, jika Anda ingin kami bertanya, Anda harus menjawab. Han San Qian menggelengkan kepalanya, saya meminta Anda untuk bertanya, tetapi saya tidak mengatakan saya harus menjawab Anda. Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia berjalan maju dengan cepat. Aduh. Wang Ximin meletakkan tangannya di pinggangnya dengan marah, kamu benar-benar ayam yang sakit, apakah kamu begitu sombong sekarang? Kamu masih berani mempermainkan kami. Qin King Feng tersenyum tak berdaya. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dialami Han San Qian, dia sekarang bercanda. Memikirkannya, dia dalam suasana hati yang baik dan mendapatkan banyak hal. Di kaki gunung, mereka kembali ke desa Wuyu. Han San Qian menemukan mayat Su Hai dan menguburkannya. Setelah memberi penghormatan, Han San Qian tidak pergi. Sebaliknya, dia melihat ke langit malam. Setelah melihat mereka berdua, Han San Qian tersenyum perlahan, benar-benar ingin tahu. Keduanya tertegun sejenak, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Han San Qian tiba-tiba mau berbicara lagi. Mereka mengangguk serempak, dan bahkan Xiao Tao di sebelah mereka tidak bisa menahan pandangan penasaran. Han San Qian Xiao, sumber kekuatan sebenarnya memiliki dua aspek. Setelah memasuki lubang, Han San Qian melakukan upacara pengakuan dengan Immortal Xuan Kai. Pada awalnya, Immortal Xuan Kai hampir menolak Han San Qian secara tidak normal, tetapi setelah merasakan kapak Pangu di tubuh Han San Qian, Immortal Xuan Kai mulai perlahan menerima Han San Qian. Segera setelah itu, baju besi misterius abadi perlahan bergabung dengan tubuh Han San Qian. Setelah integrasi lengkap, kekuatan kuat dari baju besi misterius abadi juga disuntikkan ke tubuh Han San Qian. Sebagai seorang prajurit dewa yang pernah menciptakan langit dan bumi bersama dengan Dewa Agung Pangu, ia selalu dekat dengan Dewa Agung Pangu. Meski ratusan ribu tahun telah berlalu, armor misterius abadi masih mempertahankan cita rasa Pangu secara utuh. Dan nafas Pangu inilah yang tidak hanya bisa menyatu dengan kapak Pangu, tapi juga menghaluskan tubuh Han San Qian. Ketika masuk, Han San Qian dengan jelas merasakan seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan kualitatif, yang membuat Han San Qian semakin kian kaget karena kapak Pangu di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih terang. Kapak Pangu dan armor misterius abadi sendiri merupakan senjata sampingan Dewa Agung Pangu, yang dapat bergema satu sama lain dan secara alami saling mempengaruhi. Saat cahaya kapak Pangu semakin kuat, Han San Qian tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya menjadi lebih kuat dalam prosesnya. Lebih penting lagi, energi yang melonjak di tubuhnya tiba-tiba menjadi berperilaku sangat baik saat ini. Setelah bertabrakan lagi, dia tampak sangat ketakutan dan meringkuk di dantian Han San Qian. Pada akhirnya,
Itu membentuk sebuah bola. Han Sanqian tiba-tiba menyadari bahwa orang ini telah mengembun menjadi tubuh emas baru. Ini berarti kemunculan armor misterius abadi tidak hanya membantu Anda memberikan pertahanan, tetapi juga membantu Anda menekan energi sebelumnya, membuatnya dengan patuh menyerah kepada Anda dan digunakan oleh Anda. Qin King Feng terkejut. Jalan. Juga, apa yang Nona Wang berikan padamu? Itu juga dapat membantumu berubah menjadi tubuh emas. Lanjutkan Qin King Feng. Tetapi pada saat yang sama, dia diam-diam mengkhawatirkan Wang Dong. Meskipun Qin King Feng tidak tahu apa yang dia makan, dia bisa mengubahnya menjadi energi tubuh emas. Itu benar-benar luar biasa. Mungkin, kekayaan keluarga Wang Dong disita. Han Sanqian tidak menyangka bahwa hal aneh yang diberikan Wang Ximin kepadanya akan membuatnya berada di ambang kematian. Pada saat yang sama, dia membantu dirinya sendiri beberapa kali, dan akhirnya membantunya mengeluarkan tubuh emas baru. Han Sanqian bahkan tidak tahu bahwa salah satu pil yang ditelannya adalah pil emas 5 elemen, tetapi itu adalah sesuatu yang membuat Raja Kota Tianhu memukuli kaki dan dadanya selama berhari-hari dan malam. Energinya begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun hal lain yang bisa dibayangkan. Wang Ximin menggelengkan kepalanya, terlihat bingung. Tapi itu tidak masuk akal. Ye Wuhuan adalah penguasa alam berkabut. Kebanyakan orang tidak bisa melakukan apapun padanya. Bahkan jika kamu makan makanan enak dari keluarga Wang, kamu masih sangat kuat, kan? Kamu bisa membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Qin King Feng adalah yang terbesar. Inilah kebingungannya. Dia benar-benar mengetahui budidaya Ye Wuhuan dengan sangat baik. Meskipun Ye Wuhuan bukan pembangkit tenaga listrik teratas di dunia Bafang, dia jelas tidak lemah. Bagaimanapun, sebagai penguasa kota, budidayanya sendiri tidak buruk sama sekali. Han Sanqian, seorang junior, bisa membunuhnya seketika dengan satu gerakan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Qin King Feng tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati. Han Sanqian mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, saat ini langit sudah gelap. Han Sanqian berdiri perlahan, menatap Qin King Feng, dan berkata, "Tuan, ini sudah larut, kita harus bekerja." Bekerja. Qin King Feng tercengang, pekerjaan apa yang kamu lakukan? Hancurkan formasi api penyucian. Meskipun Su Hai telah meninggal dan keindahan desa Wuyu pada siang hari sudah tidak ada lagi, namun pada malam hari jiwa penduduk desa-desa Wuyu akan tetap tersiksa oleh formasi api penyucian. Menyaksikan penduduk desa-desa Wuyu terus disiksa di malam hari. Han Sanqian menjelaskan. Formasi api penyucian. Qin King Feng mengerutkan kening, lalu menghela nafas. Ye Wuhuan sudah mati, bagaimana kita bisa menghancurkan formasi? Han Sanqian tersenyum, apakah Ye Wuhuan perlu menghancurkan formasi? Saya punya cara. Apakah kamu punya ide? Han Sanqian mengangguk, dan kemudian, dengan sedikit gerakan energi di tangannya, dia terbang langsung ke udara, dengan cahaya keemasan di tubuhnya. Dia membuat gerakan kecil dengan tangannya, melambaikan tangannya yang besar, dan dengan raungan, kapak emas muncul di udara, di tangan Han Sanqian. Melihat kapak besar, Qin King Feng, yang baru saja berdiri, pingsan di tanah ketakutan, menunjuk ke kapak emas di udara. Dia begitu ngiler sehingga dia hampir tidak bisa berbicara, Pangu. Kapak pangu, ya Tuhan. Itu kapak pangu. Apa? Wang Ximin menatap kosong ke arah Han Sanqian yang sedang memegang kapak raksasa emas di udara dan memiliki sosok yang tampan. Awalnya, dia hanya dikejutkan dengan penampilan Han Sanqian. Dia seperti pahlawan yang tak tertandingi di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Impian para gadis ambil senjata ajaib dan injak awan keberuntungan. Tapi setelah mendengar kata-kata Qin King Feng, Wang Ximin benar-benar tercengang. Kapak pangu. Senjata paling legendaris di dunia Bafang, Raja Senjata. Tapi bukankah hal ini seharusnya hanya ada dalam legenda? Bagaimana bisa? Bagaimana itu bisa terjadi? Meskipun Wang Ximin mengikuti mereka sampai ke desa Wuyu dan bahkan mendengar rahasia pangu dari mulut mereka, dia baru saja mengetahui tentang keberadaan armor misterius abadi. Awalnya dia mengira itu sudah menjadi keberadaan terkuat. Namun yang tidak pernah saya duga adalah pangu aks benar-benar muncul. Dia bisa menggunakan kapak pangu. Han Sanqian sebenarnya bisa menggunakan kapak pangu. Ya Tuhan, Tuhanku. Wajah Qin King Feng terkejut dan dia meraung histeris. Senjata ilahi bersinar di dunia, dan raja para prajurit adalah rajanya. Qin King Feng tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa menyaksikan serangan terkuat dan pertahanan terkuat di dunia pada saat yang sama dan pada orang yang sama. Saat ini, Han Sanqian perlahan mengangkat kapak pangu, seolah pangu masih hidup. Bab 1790. Saat Han Sanqian mengangkat kapaknya dan mengguntur,
bilah kapak Pangu tiba-tiba mengarahkan cahaya keemasan yang menggelegar langsung menuju desa Wuyu. Kemanapun cahaya keemasan mencapai, itu berubah menjadi aliran emas, menyebar perlahan ke seluruh tanah desa Wuyu seperti gelombang. Lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya perlahan menghilang di bawah cahaya keemasan. Melihat seluruh desa mengalir dalam cahaya keemasan, Qin Qingfeng dan Xiao Tao tercengang. Di saat yang sama, ada sosok yang tercengang di puncak pegunungan yang tertutup salju. Pangu Aks, itu benar-benar Pangu Aks. Sosok itu memandang pemandangan menuruni gunung dengan tak percaya. Jika Han Sanqian dan yang lainnya ada di sini, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa sosok tersebut adalah Ye Wuhuan, yang sebelumnya dibunuh oleh Han Sanqian. Qin Qingfeng, Han Sanqian, kamu benar-benar pergi ke belakangku dan diam-diam mengambil rahasia Pangu untuk dirimu sendiri. Aku, Ye Wuhuan, tidak dapat membalas ini, karena aku tidak kompeten. Ye Wuhuan terkejut, dan merasa sangat sedih di hatinya tidak mau melakukannya. Di matanya, orang di bawah ini seharusnya adalah dia. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah bekerja keras untuk rahasia Pangu, jadi dialah yang seharusnya mendapatkan harta rahasia itu. Namun pada akhirnya, dia tidak punya apa-apa, dan bahkan dia hampir dibunuh oleh Han Sanqian. Jika dia tidak bersemangat untuk sukses dengan cepat dan ingin meningkatkan kultivasinya, jadi dia diam-diam menggunakan formasi api penyucian untuk menjebak penduduk desa di desa Wuyu dan memurnikan kebencian untuk memulihkan dirinya sendiri, dia akan benar-benar mati di sini hari ini. Untungnya, sihir jahat dari formasi api penyucian telah memperkuat jiwanya. Meskipun hal ini membuat Ye Wuhuan semakin ganas dalam beberapa tahun terakhir, hal ini memang telah meningkatkan beberapa kemampuannya, sehingga dia dapat melarikan diri dari cangkangnya dengan satu gerakan. Han Sanqian, aku ingin kamu mati dengan baik. Apa yang tidak bisa aku dapatkan, kamu bahkan tidak bisa membayangkannya. Sosok itu berteriak dengan dingin, dan seluruh orang dengan cepat menghilang di puncak pegunungan yang tertutup salju. Di kaki desa Wuyu, ketika cahaya keemasan berkembang, itu juga ketika energi hitam desa Wuyu menghilang. Melihat hantu ketidakadilan menghilang, Qin Qingfeng menghela nafas panjang. Melihat mereka dibebaskan, setidaknya Qin Qingfeng mengaku dosa-dosanya bisa diringankan sebagian. Han Sanqian perlahan mendarat di tanah, dan kapak emas di tangannya langsung ditarik kembali, dan cahaya keemasan di tubuhnya meredup lagi. Melihat Han Sanqian berjalan mendekat, jantung Wang Ximin berdetak lebih cepat dan dia menundukkan kepalanya karena malu. 3000, Pangu Aks, kamu benar-benar bisa menggunakan Pangu Aks. Qin Qingfeng menyambutnya dengan gembira, sangat gembira. Han Sanqian tersenyum dan berkata dengan lembut, Tuan, tahukah Anda sekarang mengapa Ye Wuhuan bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari tanganku? Qin Qingfeng mengangguk seperti orang bodoh. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Han Sanqian sekarang, dia tahu jawaban mengapa Ye Wuhuan terbunuh seketika dengan satu gerakan. Kuat, kuat, sangat kuat. Pantas saja semua orang di dunia terobsesi dengan Pangu Aks, dan bahkan melakukan hal-hal konyol. Qin Qingfeng menghela nafas. Han Sanqian tersenyum, apakah kuat? Menurutku juga begitu, tapi sayang sekali aku masih belum tahu cara menggunakan kapak Pangu. Apa? Kamu belum mengetahuinya? Qin Qingfeng memandang Han Sanqian dengan tidak percaya, tentu saja tidak mempercayai apa yang dia katakan. Han Sanqian tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Hanya saja setelah dia memiliki Immortal Swan Armor, keduanya bisa bergema satu sama lain, dan Pangu Aks juga mulai terbangun karenanya, tapi itu saja. Untuk benar-benar membuka semua kekuatan Pangu Aks, itu tergantung pada Xiao Tao. Ya Tuhan, apa artinya kamu begitu kuat sekarang, tapi hanya saja Pangu Aks sudah terbangun, dan kekuatannya belum pulih. Qin Qingfeng kaget. Han Sanqian bisa membunuh Ye Gucheng seketika, tapi untuk menjadi kuat, hanya kapak Pangu yang terbangun. Ketika kekuatannya benar-benar pulih, Han Sanqian juga tahu cara menggunakan keahliannya. Akhirnya, bukan itu bahkan. Ini seperti seorang pendekar pedang yang baru saja mengasah pedangnya. Dia belum mengembangkan keterampilan yang sesuai dan belum mencapai kondisi puncak pedang. Dia sudah bisa membunuh semua orang. Begitu pedang mencapai puncaknya, dia masih memiliki berkah yang sesuai. Ilmu pedang sangat menakutkan. Qin Qingfeng tidak berani memikirkannya. Melihat Han Sanqian mengangguk, Qin Qingfeng sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah berpikir sejenak, dia menatap Han Sanqian dan berkata, lalu apa rencanamu selanjutnya? Masalah di desa Wuyu telah berakhir. Ingatan Xiao Tao hanya bisa dibiarkan begitu saja. Semua ini tidak penting. Tuan,
Saya ingin merepotkanmu lagi, kata Han Sanqian dengan serius. Qin Qingfeng mengangguk, katakan saja. Saya ingin Anda mengantar Nona Wang pulang dulu, kata Han Sanqian. Hati Wang Ximin mencelos saat mendengar kata-kata Han Sanqian. Bagaimana denganmu? Tanya Qin Qingfeng. Han Sanqian tersenyum tipis dan melihat ke langit, seolah-olah di langit, dia melihat wajah Su Yingxia yang tersenyum, saya ingin pergi ke Fusi. Fusi. Qin Qingfeng tertegun. Klan Fusi adalah salah satu dari 3 keluarga besar di dunia Bafang. Meskipun telah menurun karena jatuhnya dewa sejati, unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Klan Fusi ada di dunia Bafang, masih memiliki pengaruh tersendiri. Namun, dia tidak mengerti mengapa Han Sanqian pergi ke sana.